Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ibu Rahmawati, pengajar kimia kalian. Anak-anak, walaupun kalian di rumah saja, tetap pesan Ibu kalian harus jaga kesehatan, jaga kebersihan dengan cara rajin berolahraga dan rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. Oke anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan mengajar mengenai senyawa hidrokarbon. Ini adalah pertemuan pertama kita akan membahas di KD 3.1 kelas 11 yaitu mengenai senyawa hidrokarbon. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian dapat menjelaskan dan mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon. Yang kedua, kalian bisa membedakan mana yang dimaksud senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Baik, kita lihat slide yang pertama. Adapun slide yang pertama, ini kita akan menguraikan atau mendefinisikan mengenai senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang mengandung unsur atom karbon dan unsur atom hidrogen. Kita lihat berikutnya. Kita lihat yang sini adalah keistimewaan dari atom karbon. Kalian tahu bahwa atom karbon itu lambang unsurnya adalah huruf C. Kemudian di dalam tabel periodik memiliki nomor atom 6. Kemudian konfigurasi elektronnya yaitu 2, 4. Dan 4 di sini adalah elektron valensi. Kalau kalian lihat di sebelah Ibu, itu kalian lihat adalah elektron valensi dari atom karbon itu adalah 4. Kita lihat misalnya, kemudian kalian lihat dari struktur Lewis. Struktur Lewis itu dilambangkan 2, yaitu bisa dot atau bisa silang. Di sini Ibu ngambil dot. Karena elektron valensinya 4, maka kita lihat sini ilustrasinya ini adalah atom karbon, kemudian di sini adalah ikatan kovalen. Ingat, atom karbon itu memiliki 4 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4. Maka sudah menjadi stabil. Ini adalah atom karbon. Kita lihat pada slide berikutnya. Tadi dikatakan bahwa senyawa hidrokarbon itu adalah terdiri dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kita lihat satu persatu seperti slide di samping Ibu. Untuk senyawa alkana, bentuk umumnya adalah CnH2n+2. Artinya apa? Jika C-nya 1, maka hanya 2 dikali 1 ditambah 2 menjadi 4. Itu untuk alkana. Kemudian, ini adalah alkana. Ya, Nana, ini adalah model alkana. Jadi di sini jika C-nya 1, maka hanya di sini 4. Ini adalah model dari senyawa alkana. Kemudian Bu, bagaimana dengan alkena? Kita lanjut ke alkena. Alkena bentuk umumnya yaitu CnH2n. Artinya apa? Jika C-nya 2, maka hanya 2 dikali 2, berarti 4. C2H4. Itu di alkena. Kemudian di alkuna. Alkuna bentuk umumnya, kalau kalian lihat di slide Ibu ini, yaitu apa? CnH2n-2. Artinya apa? Jika C-nya 3, maka H-nya 2 dikali 3 dikurang 2. Artinya berapa? C-nya 3, 3 dikali 2 itu 6, dikurang 2 jadi 4. C3H4. Itu untuk alkuna. Kemudian bagaimana penamaannya? Yaitu ingat, kalau alkana berakhiran dengan ana. Kalau alkena berakhiran dengan ena. Kemudian kalau alkuna berakhiran dengan una. Itu ya anak-anak. Kemudian apa sih di alkana itu ternyata memiliki rantai tunggal atau ikatannya tunggal. Apa yang dimaksud dengan ikatan tunggal? Yaitu berarti dia ikatannya 1. Nah ini 1 ya. Ini ikatan kovalen. Dia 1. Ini ikatannya 1. Itu adalah ikatan tunggal. Kemudian kalau alkena membentuk ikatan rangkap 2. Artinya apa? Dia membentuk rangkap 2. Kemudian kalau alkuna membentuk ikatan rangkap 3. Dan selalu kalian ingat pada prinsipnya bahwa atom karbon itu memiliki 4 tangan. Dan 4 tangan itu saling menggandeng.
Jadi kalian ingat bahwa atom karbon itu memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Itu prinsip yang harus kalian pahami di senyawa hidrokarbon. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Kita lihat satu persatu tentang senyawa alkana. Tadi dikatakan bahwa senyawa alkana bentuk umumnya adalah CnH2n plus 2. Artinya apa? Kalau C-nya 1, maka H-nya 2 dikali 1 ditambah 2. Namanya apa tuh, Bu? Namanya adalah metana. Karena alkana maka berakhiran ana. Kalau C-nya 5, H-nya berapa? Berarti hanya 5 dikali 2 ditambah 2. 5 dikali 2, 10 plus 2. Berarti C5H12. Apa itu namanya? Namanya adalah pentana. Berarti akhiran ena. Bisa dipahami untuk senyawa alkana. Selanjutnya, kita lihat di sini. Dalam senyawa alkana, kalian harus mengenal apa sih itu senyawa alkana. Tadi Ibu katakan bahwa dia berakhiran ana. Kemudian kita lihat tata nama senyawanya. Alkana ikatan tunggal, itu yang harus kalian pahami. Berarti dia satu, ikatannya tunggal. Kemudian di sini Ibu berikan contoh. Apabila di propana, yang pertama, propana C-nya adalah 3. Maka di sini penulisannya kita hitung hanya 1, 2, 3. Berarti CH3, CH2, CH3 itu propana. Dan kita lihat yang butana. Maka butana, ingat senyawa alkana itu adalah rantai tunggal. Kita lihat penamaan. Di senyawa alkana apabila bentuk horizontal, Ibu balik ke sini lagi, itu disebut N-butana. N di situ apa? N adalah normal butana. Ke slide berikutnya. Di tata nama senyawa alkana ada istilahnya penamaan pertama harus kalian. Rantai yang paling panjang sebagai rantai utama atau rantai induk. Kemudian ada cabang. Nah, di sini cabangnya ada 2. Kalau misalnya kalian lihat slide di samping Ibu, itu ada 2. Ada CH3. CH3 di sini adalah sebagai cabang. Karena 2, maka awalan di. Jadi dimetil. Ingat, cabang ketika CH3 itu adalah alkil, maka disebut dengan metil. Maka kalau 2 adalah dimetil. Kemudian, jadi selalu penamaan itu adalah rantai yang paling panjang sebagai rantai utama. Berikutnya, di sini cabang ada 2. Kalau kita lihat pada slide yang nomor 2, di slide berikut ini, di situ ada cabangnya ada 2. Ada yang disebut etil, ada yang disebut metil. Ingat ya anak-anak, ini penamaan ini berdasarkan alfabet. Nah, ini masih lama tata nama. Kalau kalian lihat slide berikutnya, ya, yaitu di senyawa alkena. Ingat, alkena itu berakhiran dengan ena, ya. Jadi tadi jika C-nya 2, maka hanya 4. Namanya apa? Etena. Kita lihat contoh senyawa pada slide berikut ini. Ingat, alkena itu ada rangkap 2. Rangkap 2, C2H4, namanya etena. Nah, seperti slide berikut ini. Kemudian, perhatikan penamaan berikut untuk senyawa alkena apabila bentuk horizontal itu adalah N-butena. N itu adalah normal butena. Kemudian, rangkap didahului baru cabang, ya. Jadi sama dengan alkana, alkena pun rantai yang paling panjang sebagai rantai utama. Mungkin sampai di sini saja ya anak-anak. Kita akan lanjutkan materi kita di Google Classroom karena materi selanjutnya itu mengenai alkuna. Demikian dari Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.